Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang akan mudik ke suatu daerah dengan seorang ayah bernama Samuel, ibu bernama Tiara, dan seorang anak bernama Timothy. Tidak lama berkendara, mereka harus tertimpa sial, di mana ban mobil mereka tertancap oleh sesuatu. Yang mana hal itu, Samuel harus mengganti ban ini dengan ban cadangan yang berada di bagasi. Selang beberapa saat, hujan mulai turun, dan Samuel hampir selesai memperbaiki ban mobilnya. Di situ, Timothy yang gabut mencoba menghibur diri dengan memanggil ibunya dari dalam mobil, dan tiba-tiba oh my god, dengan timing yang sangat pas, Tiara ditabrak mobil sampai dia teler. Melihat hal itu, Samuel yang panik langsung menghampiri Tiara untuk mengecek keadaannya. Di situ, sang pemilik mobil yang bernama Jerome juga keluar karena ingin bertanggung jawab. Di mana Jerome mencoba menelpon ambulan dengan ponsel milik pacarnya yang bernama Nikita. Namun alangkah sialnya, ternyata ponsel tersebut mati total. Yang mana hal itu mereka membawa Tiara ke motel atau sebuah penginapan yang tidak jauh dari sini. Lalu scene berpindah dengan cewek cantik bernama Lavina. Di situ Lavina saat kembali pulang ke rumahnya, dia dikejutkan dengan banjir akibat hujan ini yang membuat mobilnya tidak bisa melintas. Tetapi di saat dia ingin putar balik, Lavina menabrak tiang listrik. Yang mana hal itu mobilnya menjadi mogok. Sementara itu, sesampainya di penginapan, Samuel segera memesan sebuah kamar agar Tiara dapat beristirahat. Di situ, sang pemilik penginapan yang bernama Daniel merekomendasikan Jerome untuk memanggil dokter dari puskesmas yang berjarak 10 km dari sini, karena Tiara harus segera ditangani. Mendengar hal itu, Jerome kembali ke mobilnya dan menyuruh pacarnya agar berada di sini karena dirinya akan menuju ke puskesmas terdekat. Selang beberapa saat berkendara, Jerome dihentikan oleh Lavina. Di situ Lavina meminta tebengan kepada Jerome karena mobilnya sedang mogok. Dan di situ Lavina juga menjelaskan jika Jerome tidak bisa melewati jalan ini akibat banjir yang melanda. Mendengar hal itu, Jerome tidak keberatan jika Lavina menepeng dengannya. Tetapi dia tidak percaya jika ada banjir sampai mengakibatkan jalan tertutup. Yang mana hal itu, Jerome kembali meneruskan perjalanannya menuju ke puskesmas. Dan benar saja, ternyata jalan ini tertutup banjir. Bahkan mobil Jerome juga mengalami mogok akibat banjir ini, dan sekarang mereka bingung mencari bantuan. Beruntungnya tidak lama kemudian, terdapat pengemudi lain yang ingin melintas. Melihat hal itu, mereka memberhentikan mobil tersebut untuk menjelaskan jika jalan tertutup oleh banjir, dan mereka juga meminta tebengan akibat mobil mereka yang mogok. Di situ sang pengemudi bernama Jason dan pacarnya Chika dengan sangat keberatan memperbolehkan mereka untuk menebeng menuju penginapan. Singkat cerita, sesampainya di penginapan, Jerome meminta maaf kepada Samuel karena tidak bisa membawakan dokter ke sini. Tetapi dia akan mencoba mengobati luka Tiara dengan perlengkapan P3K. Untuk sementara waktu, mereka semua mulai menyewa beberapa kamar untuk menginap sampai hujan berhenti. Setelah hal itu, Daniel tiba-tiba kedatangan pengemudi lagi, di mana kali ini pengemudi ini adalah seorang intel bernama Kevin yang sedang membawa sebuah tahanan. Di situ Kevin akan menginap di sini untuk 1 malam saja karena jalan tertutup oleh banjir.
Ya mana hal itu, Kevin segera memesan satu kamar dan dia juga membawa tahanan yang akan ia tempatkan di sebuah toilet dengan harapan agar tahanan ini tidak bisa kabur. Let's go look at that lady. Setelah hal itu, hari mulai menjelang malam, di mana semua orang mulai tidur, serta terdapat tahanan yang berusaha melepaskan borgol di tangannya. Kemudian scene berpindah dengan Nikita, yaitu pacar Jerome yang sangat gabut tidak bisa tidur. Ya mana hal itu, Nikita memutuskan keluar kamar untuk mencari sinyal. Di situ Nikita berjalan cukup jauh sampai Nikita berhasil mendapatkan sebuah sinyal. Namun dia merasa ada seseorang di sampingnya dan tiba-tiba mendengar keributan yang terjadi. Di situ Jerome mempunyai firasat jika telah terjadi apa-apa dengan Nikita. Ya mana hal itu, kemudian Jerome pergi keluar mencari keberadaan Nikita. Tidak lama berjalan, pandangan Jerome tertuju kepada sebuah ruang cuci. Dan setelah sampai di sana, Jerome mendapati mesin cuci yang berputar sendiri. Yang mana hal itu, dia segera membukanya dan tiba-tiba oh my god! Di situ Jerome dikejutkan dengan pacarnya yang sudah koit berlumuran sirup marjan. Yang mana hal itu, Jerome memberitahukan kejadian ini kepada semua orang. Dan setelah mendengar hal itu, semua orang bingung karena penginapan ini tidak aman bagi mereka. Di situ Daniel merasa tersinggung karena sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian seperti ini dengan penginapannya. Namun di sana, Jerome menyuruh mereka untuk tenang dan jangan khawatir karena pasti pembunuhnya akan segera ditangkap. Setelah hal itu, Chika takut setengah mati karena merasa jika penginapan ini berbahaya bagi dirinya. Yang mana hal itu, Chika ingin pergi dari penginapan ini. Namun di situ Jason tidak membiarkan Chika pergi dari sini karena jalan masih tertutup oleh banjir. Mendengar hal itu, Chika semakin takut dan mengunci dirinya ke dalam toilet. Di sana Jason terus membujuk Chika untuk keluar. Dan tidak lama kemudian, Chika dikejutkan dengan teriakan Jason kesakitan dari luar. Mendengar hal itu, Chika mencoba mengeceknya dan betapa terkejutnya Chika setelah mendapati seseorang bersenjata tajam sedang menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Chika yang siksak sok kemudian keluar dari toilet dengan menerobos sebuah jendela. Beruntungnya dia bertemu dengan Kevin. Yang mana hal itu, Kevin memberitahukan kepada semua orang untuk mengecek ke dalam rumah. Oh my god! Di situ mereka mendapati mayat tubuh Jason sudah terlepas dari rohnya atau disebut dengan koit. Dari situ dugaan pembunuhan mengarah kepada seorang tahanan. Namun Kevin mengaku sudah memborgolnya di toilet. Oleh karena itu, untuk memastikannya mereka pergi ke toilet tersebut. Dan jebret! Ternyata sang tahanan telah berhasil membebaskan diri dari toilet tersebut. Lalu scene berpindah kepada sang tahanan di mana dia lari kocar-kacir melarikan diri. Sampai akhirnya sang tahanan memutuskan untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Di dalamnya sang tahanan dibuat keringat dingin karena melihat Jerome yang menuju ke ruangan ini. Dan saat dia ingin melarikan diri, tiba-tiba sang tahanan pun kena jumpscare berupa tinjuan maut dari seorang Kevin. Dan Jerome pun ikut untuk memberikan tinjuan emasnya. Setelah sang tahanan sudah teler, mereka mulai menginterogasinya.
Dan secara jujur sang tahanan mengaku jika dia baru saja pergi dari toilet dan tidak tahu jika ada pembunuhan di sana. Dari situ mereka semakin bingung siapakah pembunuh di balik ini semua. Tetapi Kevin malah curiga kepada Daniel karena dirinya adalah pemilik penginapan ini dan mungkin saja Daniel sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Get the fuck in! Oh shit! Get that! Kemudian di sana Jerome dan Kevin menginterogasi Daniel tentang kejadian ini. Namun di sana bukannya tidak mau jujur, Daniel malah mengancam akan membunuh Lavina jika Jerome dan Kevin mendekat. Kemudian secara cepat Daniel langsung melarikan diri menggunakan mobil miliknya. Melihat hal itu, mereka mencoba menghentikan mobil Daniel. Sampai di saat Daniel berhasil lolos, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Timothy yang akan ditabrak oleh Daniel. Melihat hal itu, Samuel sebagai ayah langsung menyelamatkan anaknya dan tiba-tiba Samuel pun pada akhirnya koit karena menyelamatkan anaknya sendiri. Setelah kematian Samuel, di situ mereka mengikat Daniel agar tidak bisa kabur saat diinterogasi. Namun di sana Daniel mengaku jika dia bukan pembunuhnya. Bahkan dia baru pertama kali ini mendapatkan kejadian pembunuhan di penginapannya. Di situ mereka semakin bingung siapa dalang di balik ini semua. Just like you killed his actress. Why can't you just admit it? I don't know what we got. What? We got the guy 2 hours ago. Bahkan mereka juga dikejutkan setelah mendapatkan berita dari Lavina jika Tiara telah meninggal dunia kehabisan darah. Melihat ibunya tidak bernyawa, Timothy sangat kehilangan sekali. Setelah hal itu, Jikanya sudah muak dengan semua ini, kemudian mengajak Timothy untuk pergi saja dari penginapan ini. Meski sempat dilarang Jerome, pada akhirnya Jika dan Timothy tetap bersikeras untuk keluar dari penginapan ini. Namun tidak lama Jika dan Timothy pergi dan tiba-tiba ternyata ledakan tersebut terjadi kepada mobil yang Jika dan Timothy naiki. Namun di sana mereka hanya menemukan mayat Jika saja dan tidak menemukan mayat Timothy. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Jerome dan Kevin mempunyai kecurigaan masing-masing, di mana Kevin menganggap jika Jerome adalah pembunuhnya. Dan pada akhirnya adu tembak pun terjadi yang membuat mereka berdua menjadi koit. Melihat hal itu, Lavina terkejut karena mereka berdua telah tepar tidak bernyawa. Duh, jadi bingung kan men, siapakah pembunuhnya? Oke, sebentar lagi kalian akan tahu. Singkat waktu, pagi pun tiba. Di situ Lavina berhasil selamat dari kejadian ini dan kembali pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Lavina ingin move on dari kejadian kemarin dengan berkebun di rumahnya. Namun tak lama kemudian, dia dikejutkan dengan Timothy bersenjatakan golok yang akan membunuhnya. Get a second chance. Nah, kita jadi tahu men, ternyata dalang di balik pembunuhan itu adalah Timothy, di mana dia telah merencanakan semuanya. Dimulai dari kecelakaan oleh ibunya, sampai meledakkan mobil Jika sampai dia koit. Oh my god, sungguh plot twist yang di luar nalar. Dan singkat cerita, film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir men. Jangan lupa like dan subscribe. See you man.